Buat yang nggak mau terlalu cutie pakai Vespa, mungkin Piaggio Liberty S ini bisa lebih laki buat kalian. Oke, jadi ini dia Piaggio Liberty S125 terbaru ya. Jadi sebelumnya ini emang Piaggio Liberty itu udah pernah hadir di Indonesia dengan beberapa generasi juga. Jadi generasi yang sebelum itu malah justru dia pakai mesin 150 cc. Nah yang ini malah turun lagi ke 125 cc. Mungkin karena lebih cocok kali ya dengan karakter motornya, juga dengan penjualan motornya yang mungkin emang buat kaum-kaum yang bukan suka sporty-sporty banget, lebih suka jalan santai. Nah, buat dari segi desain, ini sih motor gak banyak berubah ya, terutama siluet di sininya nih. Nah, ini tuh Liberty banget gitu, siluet yang di sininya nih. Bener-bener khasnya Liberty banget dari yang pertama kali datang ke Indonesia. Dan juga karakter yang jadi khasnya dari motor ini adalah penggunaan lingkar velg yang beda nih. Jadi ring 16 di depan dan ring 14 di belakang. Jadi kesannya Eropa banget, ciri khasnya tuh kerasa banget, dan ini tuh emang Liberty banget gitu kan kalau lihat-lihat. Lalu kalau kita ngeliat dari sisi depan, yang agak berbeda dari motor ini adalah tentu aja, nah batok lampunya ya. Batok lampunya yang sekarang itu kalau kita lihat rasanya tuh kayak lebih modern. Jadi dia tuh tipis banget, kecil banget kayak gini. Tapi jujur ini cakupan cahayanya lumayan oke sih. Hasil outputnya tuh lumayan terang, lumayan tebel. Kalau kita nyalain, nah jadi untuk lampu dekatnya seperti ini, lampu jauhnya di samping. Keren ya, bagus gitu. Jadi kecil banget tapi untuk outputnya nggak bisa diragukan sih, tetap bagus. Kemudian ditemani juga dengan DRL barunya, LED di sini segaris gini, dan ini nyatu sama seinnya. Jadi seinnya masih bohlam di dalam tuh. Sein bohlam menyatu dengan DRL yang udah LED. Kalau dilihat dari jauh, bagus ya karakternya ya. Kesannya tuh modern banget, futuristik banget, keren sih. Jadi nggak terlalu ketinggalan zaman lah gitu. Sedangkan kalau seinnya dinyalakan, emang dia sedikit agak beradu ya antara warna orange-nya juga dengan DRL-nya yang putihnya. Lanjut di sisi depan tetap pakai pelek ring 16 inci, cuma palangnya model baru di sini kalau kita ngeliat. Kayak kesan itu ada rasa-rasa retronya, jadulnya. Tapi di sisi lain juga rasanya nih ya modern juga gitu ya. Palangnya tuh unik gitu. Jadi palangnya tuh kayak cuma 3 aja di sini. Palang 1 gitu, 2, 3, dan di sini ada space yang cukup lega gitu ya di 3 titiknya. Gede-gede banget. Dan buat bannya sendiri dia pakai ukuran 90/80 ring 16 inci. Bannya pakai Maxxis di sini. Nah, untuk rem depannya masih disc brake. Kalipernya mesin 2 piston, cakramnya kayaknya sekitar 220 ya ini ya ukurannya ya. Dan dia non floating, jadi cakramnya fix. Kalipernya floating 2 piston. Di sini sensor ABS sekaligus juga jadi sensor speedometernya udah digital. Jadi dia ABS-nya single channel atau depan aja gitu. Suspensinya masih teleskopik tentu aja, seperti pada umumnya. Kemudian kalau kita ngelihat ke atas, nah di sini dia tetap mempertahankan laci ya. Tapi lacinya itu emang tersembunyi di dalam sini. Bisa kita buka melalui kunci, tinggal didorong aja. Nah, setelah didorong akan ada 2 laci pocket di sini yang emang nggak terlalu besar sih jujur. Buat sarung tangan pun rasanya kayak agak ngepas gini. Kemudian di sini ada power outlet. Ya, ada power outlet, dan power outletnya masih model USB Type A ya, belum yang Type C. Jadi kabelnya harus disesuaikan. Dan buat taruh HP-nya sih jujur kayaknya ini kurang muat ya, kurang gede gitu. Belum lagi kabel-kabelnya gitu. Lalu sini ada gantungan barang yang bisa dilipat seperti ini, lumayan fungsional pastinya. Kemudian dek kaki. Nah, dek kakinya di sini sih jujur nggak terlalu lebar ya. Jadi buat ukuran kaki 42, 43, ini tuh dia tuh kayak kurang lebar gitu. Jadinya kaki tuh kayak agak di pinggir gini nih. Ya, jadi ini ramping banget sih, jujur ini ramping banget. Walaupun sebenarnya sudut ke depannya tuh lega gitu. Ini tuh maju banget, malah maju banget, maju depan belakangnya tuh jauh.
Sedangkan buat kanan kirinya justru yang sempit. Jadi di sini ada tulangan yang lumayan nonjol dan di sini juga kerasa lubang kurang lebar nih. Jadi kadang kaki itu kerasa agak di pinggir banget lah gitu. Kemudian joknya khas Vespa ya modelnya ya. Jadi ramping banget di depannya. Tuh, didukung juga dengan jahitannya yang mempertegas kalau bentuknya tuh lancip, runcing, sedangkan belakangnya lebar. Ini sebenarnya bagus sih. Joknya juga cukup tebal. Cuma sayangnya karakter busanya ini bisa dibilang lumayan keras. Asli sayang banget sih. Padahal ini lebarnya udah pas, baik di depan maupun yang belakang. Lebarnya sih udah oke sebenarnya. Cuman ini karakter joknya nih, karakter busanya jujur agak keras dah. Kulitnya juga agak kaku. Gak yang lembut-lembut banget. Sayang banget sih sebenarnya. Kemudian kalau misalkan kaki napak buat pose 170 cm nggak napak-napak banget. Jadi masih agak sedikit jinjit gitu ya kalau dua-dua kakinya turun. Tapi kalau satu kakinya turun rasanya masih aman sih. Masih bisa geser pantat gitu. Standar samping tentu aja. Dan footstep pemboncengnya dia dari sini. Ngumpet, nggak ada karetnya. Jadi ini cuma besi aja. Seperti ini. Kalau lagi nggak dipakai kelihatannya clean gitu ya. Seolah-olah dia kayak menyatu sama bagian body aja gitu. Kemudian yang unik, joknya. Jadi joknya tuh dia ada listnya gini, ada list bodinya. Jadi kalau kita buka, ini listnya ikut sampai terangkat gitu. Nah, jadi ada list bodinya di sini. Kayak motor-motor Vespa zaman dulu. Jadi ada listnya yang ikut di joknya gini. Seru ya. Emblemnya bagus, Liberty S pakai warna hitam gini, emblem 3D. Fontnya juga unik banget. Dan S-nya pakai warna biru kayak gini. Kemudian di sisi belakang, di sisi belakang ini sebenarnya dia ada perubahan juga. Jadi kalau yang lama itu setahu saya lampu seinnya dia adanya di sini. Nah ini sekarang di smoke jadi hitam, gak ada fungsinya. Seinnya pindah ke sini nih jadi LED. Jadi walaupun dia mikanya merah, tapi ini merahnya merah gak yang kerang banget ya. Jadi merahnya ini kayak merah keping-pingan gitu. Dan di dalamnya juga ada lensa orange ya. Jadi warna seinnya tetap orange di sini. Dan lampu remnya LED di sini warnanya yang tengah akan memancarkan warna merah yang cukup pekat ketika direm. Bagus sih. Kemudian di sini ada spatbor, nggak terlalu besar, cukup aja spatbornya. Terus juga ada lampu plat nomornya di bawah sini, yang masih pakai bolam sayangnya. Dia belum pakai LED. Lalu di belakang kita lihat ada rodanya. Ini dia ring 14 inci. Bannya masih sama Maxxis juga. Kalau di sini dia pakai ukurannya, kita lihat ya, 100/80 ring 14 inci ukurannya. Jadi cukup gambut ya, karena peleknya juga cukup lebar. Terus peleknya dia unik karena ada 5 baut gitu kayak mobil, dan ada center nutnya juga. Mungkin biar lebih kokoh gitu ya. Karena di zaman dulu itu Liberty itu lumayan terkenal kalau velg belakangnya beberapa kasus gitu ya. As roda tengah yang di peleknya itu banyak yang gundul tuh di beberapa kasus di Liberty yang zaman dulu. Nah sekarang desain peleknya dan berubah. Semoga sih harusnya udah jadi improvement sih. Jadi nggak ada lagi kasus-kasus gerigi roda belakangnya tuh gundul sih yang di peleknya. Harusnya aman. Kemudian mesinnya ini dia 125 cc. Ini mesin jujur Vespa banget sih karakternya. Rasanya Vespa banget. Masih pendingin udara juga. Jadi belum radiator. Lihat ya pipa knalpotnya ya. Gede banget dan stainless gitu bahannya. Kemudian juga kalau kita ngeliat sini CVT-nya ya Vespa banget, ya kan? CVT-nya Vespa banget, engine mounting-nya juga Vespa banget, ya kan? Benar-benar Vespa, filter udaranya juga Vespa. Yang unik malah kalau Vespa sekarang yang LX udah jadi 150 cc, yang ini malah jadi 125 cc gitu ya. Jadi ada itu keran mesin gitu sih sepertinya. Kemudian rasa mesinnya ini emang smooth banget, nggak bisa kita bilang responsif. Dia emang kerasa responsifnya cuma di start stop and go aja. Jadi dari berhenti ke gas itu lumayan agak responsif. Tapi setelah jalan itu rasanya kayak udah linear aja gitu. Nggak ada titik-titik yang sangat mencolok dari motornya. Nggak ada rasa berkendara yang tiba-tiba responsif gitu ya. Nggak ada tuh. Jadi bener-bener linear mengikuti alur aja. Sampai top speednya kita coba tuh bener-bener mentok di 99 km per jam di speedometernya. Cuman di raceboxnya atau kita ukur pakai alat yang berbasis GPS tentu aja hasilnya beda ya, sedikit lebih rendah kecepatannya karena ada deviasi gitu. Tapi so far mesin yang generasi ini ya pasti mereka udah melakukan improvement karena kita udah jalan sejauh hampir 400 sampai 500 km
Ini rasa CVT-nya bener-bener masih smooth banget, masih halus, gak ada gredeg sedikit pun. Vibrasi mesinnya juga minim, suaranya juga halus banget. Enak lah, pokoknya transisi CVT-nya tuh bener-bener ini banget lah, bener-bener halus banget gitu. Semoga sih ya di kilometer-kilometer gondrong nantinya juga tetap smooth juga, nggak sampai yang gredeg. Kemudian suspensinya seperti ini, beda sama Vespa ya. Dan dia dilengkapi dengan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 setelan preload yang bisa disetel. Kalau saya sih 60-an kilogram pakai yang setelan di 1 ini preload sebenarnya agak sedikit kempukan. Kayaknya naik sedikit ke setelan yang 1 lebih oke sih. Karena redamannya sih bisa dibilang cukup lembut. Cuma pernya emang ini banget, empuk banget. Dan kalau yang depan gak ada masalah gitu sih, masih aman aja. Cuma emang kalau dari segi rem, emang ya baik dari Piaggio Group yang line up manapun, rem depan tuh selalu kurang pakem, bahkan lebih pakem selalu rem belakangnya sih, termasuk yang ini. Udah gitu ditambah juga dengan handle remnya. Nah, handle remnya mereka tuh pasti jauh-jauh gitu jaraknya, lumayan jauh. Ini. Tapi ya masih oke lah. Yang depan aja sih mungkin agak butuh sedikit usaha gitu buat menghentikan motor ini. Gitu. Kemudian speedometernya udah fully digital. Kuncinya sebenarnya masih sama kayak gini, masih sama aja, nggak ada penutup magnetnya juga. Tapi sama mereka itu udah disematkan dengan iMobilizer. Jadi kita bisa ngeliat di sini ada tulisan iMobilizer dan dia kedip-kedip. Artinya walaupun ini dibobol, tapi kalau nggak ada chipnya, motornya nggak akan bisa nyala gitu. Dan kita hidupkan. Welcome. Oh, banyak banget sih nih jujur notifikasi atau icon-icon dari motornya gitu. Banyak yang bisa kita kulik di sini sebenarnya. Termasuk beberapa informasi kayak di sini ada trip A, ada freight fuel consumption, ada trip time. Kalau bisa kita geser-geser informasi dari sini menjadi fuel range, menjadi average speed, jadi kecepatan maksimal 93. Ini jadi voltase dan ini bisa ke settingan. Ada tanggal juga, ada ini kilometer per liter ya, fuel consumption secara real time, dan ada trip B juga. Jadi masing-masing baik trip A maupun trip B dia punya infonya masing-masing. Kalau di trip B tuh beda-beda ya, trip time-nya beda, fuelnya beda, range-nya beda, kecepatan maksimalnya nih 99 km per jam di buat yang trip B-nya gitu sih. Seru ya, informasinya banyak banget di sini. Termasuk ada informasi tanggal, speedometer, odometer. Di sini ada fuel meter, ada jam, saya suka banget. Tapi di sini ada indikator kayak stop start system gitu. Cuman di sini kan nggak ada ya. Mungkin ini salah satu fitur yang ada di negara mana, cuma di Indonesia mungkin nggak dimasukin. Nah, ini ABS, ada oil level, ada check engine, ada lampu jauh, ada sein. Dan ini dia untuk mendeteksi siang dan malamnya gitu ya. Jadi kalau suasananya cerah, dia layarnya tetap hitam. Yang nyala kan putihnya ya informasinya. Dan kalau kita tutup kayak gini, dia layarnya tetap hitam tapi informasinya tuh jadi sedikit redup dan warnanya jadi biru gini. Biar di mata tuh tetap nyaman dilihatnya. Jadinya mata kita tuh nggak terlalu silau. Nah, ini dia akan kembali jadi putih lagi. Nah, perubahannya seperti itu. Ini ada beberapa mode juga. Bisa kita pencet-pencet. Banyak sih ini isinya. Tuh, pairing unit. Nah, ngomong-ngomong pairing, jadi emang motor ini tuh bisa terkoneksi dengan smartphone. Di sini kita udah nyambung ya, ada logonya. Kemudian ini ada indikator baterai, dan dari aplikasinya itu kita bisa ngelihat banyak hal sih. Banyak hal dari motor ini seperti, nah ini dia aplikasinya. Oh, kita udah daftarin, udah kita sambungin. Bahkan udah ada nih distance-nya saat ini 780-an. Ya kan, average consumption bla bla bla. Nah, ini motornya, Liberty-nya. Kemudian ada statistik segala macam, banyak lah ya yang bisa kita pantau di sini. Bahkan kalau dia udah nyala itu kita juga bisa ngelihat. Nah, kayak gini ya, banyak informasi banget. Banyak banget di sini, benar-benar bisa dikulik. Tapi sebenarnya yang menarik juga dari motor ini adalah ini kan Bluetooth-nya selalu nyala dia ya. Jadi kalau kita matiin motornya, dia ada fitur follow me home pertama. Jadi DRL-nya ini akan nyala selama beberapa detik untuk mengantar kita sampai masuk ke dalam rumah sih ceritanya gitu. Dan nantinya dia akan mati ya. Emang lumayan lama sih nyalanya. Jadi emang bener-bener buat nganterin si punya motor
biar masuk ke dalam rumah nggak kegelapan gitu kan. Coba nih kita tungguin sampai mati. Matilah dia. Kemudian kalau misalkan motornya udah mati, kita di sini jadi punya fitur ini nih. Jadi kita di sini ya udah connect. Jadi ini kita bisa menggunakan beberapa fitur seperti membuka jok dari sini. Coba kita buka. Jadi ada suaranya nanti di sana. Nah, ada klik, mungkin nggak kedengeran ya. Kemudian juga di sini ada Find Me. Dia akan berkedip dan berbunyi klaksonnya. Nah, kencang ya. Jadi buat nemuin di parkiran. Dan yang terakhir itu ada Follow Me. Nah, Follow Me kayak yang tadi. Jadi mungkin kalau misalkan lampunya udah terlanjur mati, bisa kita pencet lagi di sini biar bisa ngikutin lagi kita. Nah, gitu. Dan ini jujur lumayan jauh sih. Jadi si fitur Bluetooth-nya itu dia kan selalu nyala ya. Selalu nyala dan aktif sehingga emang motornya itu jangan sampai dibiarkan terlalu lama gitu. Terlalu lama nggak dipakai. Karena bisa bikin akinya drop karena Bluetooth-nya nyala terus dan ini jaraknya cukup jauh. Ini kita udah jalan cukup jauh, kita akan coba ke fitur yang Follow Me ya. Follow Me fitur yang ini. Find Me. Kita cek fitur Find Me-nya. Nah, bisa nyala juga dia. Jadi emang cakupannya cukup jauh. Yang penting kita udah koneksi aja sih HP-nya ke motornya. Seperti itu. Terus kalau ngomongin handling, motor ini emang rasanya ya, karena dia depannya itu pakai ring 16 inci, jadi itu stangnya ya, kerasa kayak agak lebih berat, karena rodanya lebih besar. Tapi enaknya adalah, dengan roda besar ini, jalan-jalan lubang atau jalan rusak tuh jadi nggak terlalu kerasa sih, karena langkahnya dia kan besar ya. Jadi saat kita lewat jalan rusak, yang depan tuh nggak yang sampai geludakan banget gitu. Suspensinya juga enak, lembut. Cuma emang kurangnya adalah itu tadi, setangnya kerasa sedikit agak berat. Gitu. Jadi buat belok-belok terutama kalau lagi macet agak sedikit butuh usaha buat menggerakkan atau untuk memutar stang-stangnya ini. Kemudian yang kurang saya suka juga adalah ini radius putarnya pendek banget. Jadi nggak panjang. Jadi stangnya itu beloknya sedikit, mentoknya jauh banget. Jadi kalau saat putar balik itu emang rasanya tuh agak jauh sih. Apalagi motornya emang wheelbase-nya terlihat cukup panjang ya. Jadinya saat putar balik emang harus butuh ancang-ancang biar nggak terlalu jauh gitu. Selebihnya handlingnya enak, suspensinya enak, posisi berkendaranya cukup, cuma si joknya aja kerasa agak kurang lembut. Stangnya sedikit kurang tinggi sih kalau menurut saya. Jadi ini stangnya bisa dibilang agak rendah, sedikit kurang tinggi aja sebenarnya. Pasti rasanya akan lebih santai gitu ya, lebih enak. So far seperti itu sih kita telah menjajal soal Liberty S ini. Dan buat hasil akselerasi dan konsumsi bahan bakarnya, kalian bisa lihat di tabel yang berikut ini. Kalau buat bagasi emang kalau kita ngeliat joknya dia lumayan panjang ya sebenarnya, panjang dan juga lebar. Tapi sayangnya bagasinya sih nggak sebegitunya sih. Jadi bahkan buat botol mineral 1,6 liter aja nih panjangnya nggak cukup, nggak bisa masuk gitu kan. Lebarnya apalagi, tapi di samping itu dia cukup dalam sih bagasinya. Jadi bagasinya cukup dalam, bisa muat lumayan helm yang klasik sih bisa banget masuk, jas hujan juga bisa masuk, cuma emang kapasitasnya jadi nggak terlalu banyak. Kemudian mulut tangki bensinnya unik karena ada di depan, mungkin kalian ada yang belum tahu, karena rata-rata kan Matic biasanya tangki bensinnya di belakang ya. Nah ini dia mulut tangkinya ada di depan kayak gini, unik sih sebenarnya ya, agak lain. Terus tutupnya juga pakai model plastik kayak gini. Sama kayak model-model Piaggio lainnya, kebanyakan Piaggio dan Vespa. Dan sedangkan ruang di belakang ini kemakan buat naruh perangkat elektroniknya, jadi kayak acu atau aki, kemudian sikring dan lain-lainnya ini ada di sini. Jadi ya makan ruangnya agak banyak. Jadi satu ruang ini kebagi banyak ya, buat aki, buat bagasi, juga buat mulut tangki bensinnya. Ya kurang lebih seperti ini sih bagasinya dari Liberty S. Jadi dengan harga 39.500.000 kalian dapat motor yang seperti ini ya, gagah, futuristik, canggih juga fiturnya, dan tentu aja rasa berkendaranya Piaggio family banget, kerasa mewah, kerasa solid, dan kerasa ada pride-nya tersendiri ya, karena Piaggio sendiri punya sejarah yang cukup panjang. Jadi gimana menurut kalian soal Liberty S 125 terbaru ini? Model barunya dari Piaggio,
Harganya 40 juta kurang sedikit. Coba komentar di bawah, di like, di subscribe channel Motovol Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.